Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh anugerah nikmat, rahmat dan hidayahnya lah yang senantiasa tetap diberikan kepada kita semua, sehingga kembali kita masih dapat merasakan Ramadan 1441 Hijriah. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi uswatun hasanah rahmatan lil alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya manusia bukan tanpa alasan dan tujuan. Oleh karena itu, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma halaqtul jinna wal insanu illa liya'budu. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bersama bahawa hakikat daripada penciptaan manusia, kata Allah, ialah senantiasa hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu, sebagai hamba Allah, tentunya di dalam proses memahami kehidupan dunia ini, perlu kita ketahui bersama bahawa dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konsep ibadah ini perlu kita ketahui secara bahasa bahawa ibadah adalah perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh dan tunduk terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita mau memahami arti daripada ibadah itu sendiri, ialah bagaimana manusia harus memiliki sifat dan rasa cinta patuh terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini, manusia tidak pernah lepas daripada ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang akan membawa manusia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu orang-orang yang senantiasa selama hidupnya mengisi hari-harinya dengan memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisiku ialah manusia yang paling bertakwa kepadaku. Jadi perlu kita pahami bahawa segala kebutuhan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, fasilitas yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya cukup kita meresapi di dalam kehidupan dunia ini, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menilai manusia bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang manusia dari bentuk dan postur tubuhnya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menilai manusia melihat hambanya yang senantiasa mengisi hari-harinya untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian di dalam kitab yang dibacakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah,
bahwasanya pengertian ibadah ini ialah mencakup segala sesuatu, segala hal yang berkaitan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, bahkan berbaik kepada kedua orang tua kita, maka itu boleh dikatakan ibadah, karena ibadah merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa dikatakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian perlu kita ketahui kembali bahwa manusia diutus ke permukaan bumi ini ialah sebagai khalifatun fil ardh, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, di dalam mengisi kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan ini, hendaknya marilah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya ialah ketika dalam keadaan sujud mengingat sepenuhnya kepada Allah, muhasabah diri kita betul-betul ingin meraih mahabbah, cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, sebagai hamba yang lemah, sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allah sampai kepada makrifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, yaitu tiada lain hanya untuk selain memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengingat Allah, hati kita akan terasa tenang, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa esensi kehidupan sebenarnya kita di dunia ini, bahwa kita keliru selama hidup di dunia ini ketika kita jauh daripada ajakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka sudah cukup bagi kita Al-Quran dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyerukan, menyuarakan, memberitahukan bahwa tiada satu pun yang pantas kita sembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam lingkup kehidupan dunia ini, kita tak pernah lepas dari yang namanya dosa. Olehnya itu, marilah kita selalu ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Apakah kita sudah masuk dalam esensi kehidupan dunia kita? Apakah kita sudah masuk dalam tujuan hidup dunia kita, sehingga nantinya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasakan indahnya keimanan itu, indahnya kelezatan iman itu ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, tak lupa pula kita mengkaji kembali bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai hudal linnas, bahwasanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu petunjuk bagi umat manusia agar umat manusia tidak tersesat di jalan di dunia ini, sehingga nantinya proses kehidupan kita akan selalu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya ketahuilah, manusia yang saat ini perlu memahami hidupnya, perlu mengetahui bahwa tiada satu pun makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa jin dan manusia, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, karena hanya kepada Allah lah kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan hidup di dunia, mendapatkan syafaat Rasulullah, terlebih-lebih di akhirat kita akan berkumpul bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan pada akhirnya inti dari pembahasan kita pada kali ini yaitu bagaimana kita sebenarnya ingin meraih kesuksesan iman di dunia itu untuk mendapatkan
kemewahan-kemewahan yang ada pada dunia ini lebih kepada mengantarkan kita kepada derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, ketahuilah bahwa tujuan kita beribadah hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada pun manusia yang sempurna di dunia ini, maka Rasulullah yang menyempurnakan akhlak kita sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barangkali itulah yang sempat kami sampaikan. Mudah-mudahan penyampaian kami bermanfaat bagi kita semua, terutama diri pribadi kami sendiri. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.